Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain jangan di-unmute ya, kalau proses penjelasan ini biar tidak mengganggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja akan sedikit menjelaskan mekanisme pendaftaran dan sosialisasi website OASE pada kali ini. Di sini kita dapat mengakses website OASE dengan alamat URL oase.araneri.ac.id. Di sini adalah media utama dari semua informasi dari perlombaan dan informasi umum maupun khusus mengenai OASE UIN Araneri pada tahun 2021 ini. Untuk bisa peserta melakukan pendaftaran, di sini sudah ada link pendaftaran, jadi tinggal diklik saja, terus akan tampil informasi bahwasanya pendaftaran akan dibuka pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan link sebagai berikut. Oke, kita akan klik. Saya akan sedikit menemukan langsung di mana saya akan memposisikan diri sebagai peserta yang akan mengikuti lomba. Di sini adalah halaman dari pendaftaran di mana di sampingnya sudah ada panduan dan video pendaftaran. Jadi ketika ada kendala bagaimana cara mendaftar, mungkin peserta bisa menonton dulu video pendaftaran ini. Ini sudah kita embed ke YouTube, jadi sangat dinamis sekali. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun peserta. Membuat akun peserta dapat dilakukan di sini. Buat akun. Isian yang harus dimasukkan adalah nama akun. Saya masukkan email rahman@gmail.com. Saya masukkan ke sandi, satu sandi yang saya tentukan sendiri. 123, ulangi kata sandi. Selanjutnya adalah menekan tombol register. Nah, sini ada pemberitahuan, selamat Anda sukses terdaftar, sehingga kita akan coba login dengan email yang sudah kita daftarkan tadi. .com. Nah, ketika berhasil masuk, maka halaman yang pertama sekali disuguhkan adalah salam dari selamat datang, dan di mana di sini akan menjelaskan posisi atau tahapan pendaftaran. Di mana tahapan pertama adalah pembuatan akun registrasi sudah selesai dilakukan dan sekarang berada pada kelengkapan data. Nah, di sini kita peserta diarahkan untuk melanjutkan registrasinya. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama pemilihan cabang, informasi personal, berkas dan konfirmasi selesai. Dan tahapan ini harus dilakukan secara berurut, tidak bisa dilakukan secara random. Jadi seperti ini, cabang yang baru aktif, info personal tidak akan aktif jika cabang OASE belum diselesaikan. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, di sini adalah proses pemilihan cabang lomba, di mana kategori yang men-trigger semua itu adalah dipilih yang pertama ini, PTKI atau PTKIN. Nah, PTKI memiliki cabang lomba yang berbeda dengan PTKIN. Nah, PTKI memiliki 3 cabang lomba, sedangkan PTKIN memiliki beberapa cabang lomba berbeda. Ini saya coba memilih PTKI. PTKI juga akan men-trigger perguruan tinggi, sehingga jika peserta berasal dari PTKI, maka semua universitas maupun swasta negeri akan tampil. Berbeda cerita jika yang memilih PTKIN, maka PTKI yang negeri saja yang akan tampil. Di sini saya akan coba memilih UIN Araneri, terus saya akan memilih cabang lomba. Di sampingnya juga akan muncul
ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk mengikuti lomba tersebut. Terdiri dari 2 tim, semua informasinya sudah secara dinamis ditampilkan. Saya akan coba pilih sains, fisika, kampus UIN. Nah, ini ada token perguruan tinggi. Token perguruan tinggi adalah token yang dibuat oleh panitia kita di sini dan akan di-share ke semua perguruan tinggi yang akan mengikuti OASE ini. Mungkin Pak Budi nanti bisa bantu menjelaskan mengenai token perguruan tinggi ini, Pak ya. Ya, baik. Ya. Nah, jadi token ini bersifat rahasia. Jadi kenapa kita adakan token perguruan tinggi ini? Karena kita ingin meminimalisir peserta-peserta yang mencoba mendaftar secara asal-asalan. Jadi ketika dia mempunyai token perguruan tinggi, kita sudah memfilter tahap pertama. Jadi jika dia tidak valid, maka dia tidak akan bisa melanjutkan sampai selesai. Nah, di sini saya akan lihat token untuk UIN Araniri. Nah, saya tekan simpan dan lanjutkan. Nah, jika berhasil, maka halaman selanjutnya adalah memperbaharui informasi peserta, di mana saya menuliskan nama lengkap saya, jenis kelamin laki-laki, terus nomor induk mahasiswanya, nomor NIK KTP, nomor induk kependudukan, nomor HP, serta alamat. Jika merasa semua sudah terisi, bisa tekan simpan. Dan nanti akan muncul tombol lanjutkan registrasi. Untuk bisa mengedit pun kita sudah buatkan menu editnya. Jadi jika kelupaan mungkin ada silap nick atau nama, bisa langsung diedit. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan perberkasan. Lanjutkan registrasi, maka akan masuk ke berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran di sini kita hanya 4 berkas yang kita wajibkan. Yang pertama KTP, yang kedua adalah surat keterangan aktif pada semester berjalan, ketiga adalah surat rekomendasi dari pimpinan PT KAI, dan keempat adalah pas foto. Dokumen ini juga sangat dinamis. Kita sudah bisa upload dengan format gambar dan format PDF. Jadi tidak perlu khawatir. Saya coba ambil gambar untuk KTP. Surat keterangan aktif kuliah. Pas foto. Jika status dokumen kita berhasil terupload, maka akan tampil keterangan berhasil terupload, dan bisa kita untuk melihat berkasnya tinggal klik saja, untuk melihat dokumennya tinggal klik saja. Ketika semuanya sudah terupload, maka tombol lanjutkan akan muncul. Jadi tombol lanjutkan ini tidak akan muncul jika dokumen belum terisi, 4 dokumen terisi. Tahapan terakhir adalah tahapan untuk cek dari cek. Ini seperti kayak resume. Jadi di sini semua informasi yang sudah diisi tadi kita tampilkan, apakah sudah benar. Misalnya kayak perguruan tingginya, cabang lomba yang dipilihnya, terus biodatanya, keterangan uploadnya bisa diklik untuk melihat isinya. Ketika semuanya sudah benar dan fix, maka akan muncul pernyataan. Pernyataan ini adalah pernyataan komitmen. Apakah semua dokumen yang kami unggah adalah benar, kami bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir apabila di kemudian hari
ditemukan ketidakbenaran terkait dokumen dan informasi yang diberikan, maka kami siap didiskualifikasi. Ini harus dicentang, dan ketika semuanya sudah siap dan final, maka silakan tekan tombol yakin setuju untuk mendaftar. Oke, ketika semuanya sudah selesai, maka tahapan dia selanjutnya ini sudah selesai, tahapan kelengkapan data sudah selesai, dan lanjut ke verifikasi panitia. Verifikasi panitia nanti akan diumumkan pada tanggal 19 Oktober. Untuk misalnya ada kendala, saya lupa mengupload KTP di masa padahal saya sudah melakukan registrasi selesai. Tidak masalah, kita membuka sanggahan. Jadi jika merasa ada kesalahan atau lupa mengisi formulir setelah melakukan submit akhir, lakukan sanggah untuk merubah biodata. Sanggah berlaku selama masa pendaftaran. Tinggal ajukannya sanggahan, nanti pihak panitia kami akan memproses. Jadi akan muncul notifikasi sedang menunggu konfirmasi. Mohon bersabar menunggu konfirmasi oleh pihak panitia. Ketika nanti panitia kami sudah membuka, maka peserta bernama Abdul ini bisa mengedit dan memilih cabang lomba kembali.